warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi bersama Umi Nini Gawa dalam Sirah Nabawiyah, pembacaan kisah Rasulullah bab yang ke-43 bersama JN channel YouTube TV. Jangan lupa dalam pandemi COVID-19 ini selalu ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Saya yakin semua saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah SWT, dalam rahmatnya dan kasih sayangnya. Amin ya robbal alamin. Kita mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bab 43 ini yaitu mengisahkan seorang yang sombong, yaitu ketegaran yang tiada banding. Suatu ketika di tengah jalan Rasulullah berpapasan dengan seorang pemuda yang bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf adalah seorang pemuda yang berperangai buruk. Dia suka bermusuhan dan tidak punya rasa takut kepada siapapun, sekalipun kepada Umar bin Khattab maupun Hamzah bin Abdul Muthalib yang telah bergabung dengan Rasulullah SAW dalam pasukan kaum muslim. Umayyah menganggap enteng. Dia bahkan telah sesumbar akan membunuh Rasulullah SAW dengan tangannya sendiri. Sombong ya. Nah, oleh karena itu ketika berpapasan dengan Rasulullah SAW, Umayyah bin Khalaf langsung menggertak sambil menunjuk kuda yang dituntunnya dan berkata, "Aku beli makan kuda ini tidak lain adalah untuk membunuhmu." Rasulullah menatap Umayyah dengan tajam sambil membalas cepat, "Tidak, justru akulah yang akan membunuhmu dengan izin Allah SWT." Kini Rasulullah tidak segan lagi menjawab setiap ejekan dan ancaman orang-orang Quraisy. Beliau semakin gencar dan tekun berdakwah tanpa mempedulikan risikonya. Keberanian Rasulullah ini meruntuhkan wibawa musuh-musuh beliau yang selama ini selalu membangga-banggakan diri. Masyarakat kecil pun perlahan mulai terpengaruh dengan keberanian Rasulullah ini. Mereka merasa jika bergabung dengan Rasulullah, bergabung dengan kaum muslimin, mereka tidak akan diejek dan disakiti semena-mena lagi seperti waktu itu. Kekukuhan hati Rasulullah dalam menghadapi bahaya merambah ke hati orang-orang yang tertindas. Suatu hari, seorang pria asing menjerit, "Wahai orang-orang Quraisy, adakah orang yang bersedia menolongku? Hakku dirampas oleh Amr bin Hisham." Amr bin Hisham itu adalah Abu Jahal, dan telah dilakukan sewenang-wenang. Siapa orang Quraisy yang berani menantang keganasan Abu Jahal untuk menolong aku, katanya, untuk menolong laki-laki yang malang itu. Keberanian Rasulullah langsung, memang tidak ada yang berani, tapi Rasulullah dengan tidak seorang pun, namun mereka menyarankan kepada laki-laki asing itu, "Carilah Muhammad," katanya seorang Quraisy, "dan mintalah tolong kepadanya." Walau menyarankan begitu, hampir semua orang yakin bahwa Rasulullah akan mampu melakukannya. Semua tahu bahwa Abu Jahal adalah musuh Rasulullah yang paling jahat dan beringas. "Ada apa, saudara? Apa yang bisa aku bantu?" Demikian sapa Rasulullah ketika orang asing itu datang. "Tuan, aku adalah orang asing di sini. Amr bin Hisham tidak mau membayar unta yang dibeli dariku." Rasulullah mengajak lelaki itu ke rumah Abu Jahal. Melihat mereka, orang-orang tertawa gaduh. Mereka yakin Muhammad tidak akan punya cukup keberanian untuk menghadapi Abu Jahal.
Muhammad pasti akan mengecewakan laki-laki asing itu, pikir orang-orang Quraisy. Mereka bersiap-siap melontarkan ejekan paling menyakitkan untuk meruntuhkan wibawa Rasulullah SAW di hadapan para pengikutnya. Ketika Rasulullah dan orang asing itu tiba di rumah Abu Jahal, ia sedang berada di tengah-tengah budak dan para penunggang kudanya. Tiba-tiba pintunya diketuk dengan keras, wajah Abu Jahal memerah menahan marah. Siapa ya yang berani mengetuk pintuku sekeras itu? Tidak tahukah dia kalau aku sedang bersama bawahanku? Dengan mudah mereka bisa kusuruh melumatkan orang yang mengetuk pintu itu. Abu Jahal membuka pintu dan terkejut melihat Rasulullah SAW di depannya. Saat itu wajah Rasulullah tampak sangat penuh percaya diri. Hati beliau sudah bulat untuk membela orang asing yang teraniaya tadi. Abu Jahal tidak berkata banyak, tidak berkata sepatah kata pun. Dia masuk ke rumah dan keluar untuk membayar pembelian unta laki-laki asing tadi. Orang asing itu sangat berterima kasih kepada Rasulullah. Dia segera pergi dan bercerita kepada orang-orang di sekitar Ka'bah. Mau tidak mau, keberanian Rasulullah ini menimbulkan rasa kagum di hati mereka. Mereka yang tadi sudah siap mengejek pun akhirnya membubarkan diri dengan perasaan yang bercampur aduk, kesal, geram, tetapi sekaligus hormat dan kagum kepada baginda Nabi besar Rasulullah SAW. Laki-laki dari suku Ghifar, kabar tentang ajaran Islam sudah mulai menyebar ke seluruh pelosok jazirah Arabia. Suatu hari datanglah seorang laki-laki berwajah ramah dan bijaksana. Abu Thalib melihatnya lalu menegur, "Sepertinya Anda laki-laki asing ya?" "Betul, namaku Abu Dzar dari suku Ghifar." Sebelum datang sendiri, Abu Dzar telah mengutus seorang saudaranya untuk mencari tahu tentang Rasulullah. Sesudah melihat apa yang dilakukan Rasulullah, saudara Abu Dzar melaporkan, "Demi Allah, aku telah melihat orang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan." Karena belum puas dengan berita itu, Abu Dzar pun datang ke Mekah. Ali bin Abi Thalib mengajak Abu Dzar bermalam di rumahnya. Esok harinya Ali bertanya kepada Abu Dzar, "Jika Anda tidak keberatan bercerita, apa yang mendorong Anda untuk datang ke negeriku ini? Kalau Anda berjanji untuk merahasiakannya, aku akan menceritakannya." Ali mengangguk, kemudian Abu Dzar berkata, "Di kampungku kami mendengar tentang seorang yang bernama Muhammad. Orang mengatakan bahwa ia membawa ajaran baru. Aku ingin menemuinya, namun aku tahu pemerintahan Quraisy ini akan menindak setiap orang asing yang sengaja menemui Rasulullah maksudnya. Ikut saya," bisik Ali bin Abi Thalib. "Masuklah ke tempat saya." "Masuk. Jika saya melihat orang yang saya khawatirkan akan mengganggu keselamatan Tuan, saya akan merapat ke tembok. Dan Tuan silahkan berjalan terus." Malam itu juga Abu Dzar bertemu Rasulullah SAW. "Hatiku sangat pedih melihat orang-orang kaya yang congkak, budak-budak yang sengsara, kaum perempuan yang tertindas, kaum miskin yang tidak mampu berbuat apa-apa. Apa Islam tawarkan untuk mengatasi semua itu?" tanya Abu Dzar. Rasulullah SAW menjawab, "Semua pertanyaan itu," sampai Abu Dzar merasa sangat puas. Saat itu juga Abu Dzar menyatakan keimanannya dengan semangat menggelora. Ketika Abu Dzar berpamitan,
Rasulullah SAW berpesan, "Wahai Abu Dar, kembalilah ke masyarakatmu, kabarkanlah kepada mereka ajaran Islam, dan rahasiakanlah pertemuan kita." Ini dari penduduk Mekah, karena aku khawatir mereka akan mengganggu keselamatan kamu. Abu Dar malah pergi ke Ka'bah dan berseru-seru mengajak orang masuk Islam. Anjuran bersabar kepada Abu Dar. Suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Dar, "Wahai Abu Dar, bagaimana pandanganmu jika menjumpai para pembesar yang mengambil barang upeti untuk mereka pribadi?" Rasulullah jawab Abu Dar, "Demi yang telah mengutus Anda dengan kebenaran, akan saya tebas mereka dengan pedang saya." Sabda Rasulullah, "Maukah kamu aku beri jalan yang lebih baik dari itu, yaitu bersabarlah sampai kamu Beberapa bulan setelah piagam dihapus, Rasulullah kembali mengalami ujian besar. Kali ini bukan penyiksaan dari pihak lawan, melainkan berupa kehilangan orang yang beliau cintai karena sudah lanjut usia dan menderita kehidupan berat di pengasingan selama 3 tahun. Abu Thalib jatuh sakit. Saat itu usianya sudah 80 tahun. Mengetahui Abu Thalib sakit keras, orang-orang Quraisy sangat khawatir, dan Rasulullah beserta para pengikutnya, apalagi di pihak Rasulullah ada Hamzah dan Umar yang terkenal garang dan keras. Selama ini Abu Thalib selalu bisa menjadi penengah kedua belah pihak. Para pemuka Quraisy menemui Abu Thalib di pembaringan dan berkata, "Abu Thalib, engkau adalah keluarga kami juga. Sekarang ini keadaan antara kami dan kemenakanmu sudah sangat mencemaskan kami. Panggillah dia, kami dan dia akan saling memberi dan menerima. Biarlah dia dengan agamanya dan kami dengan agama kami pula." Rasulullah SAW kemudian datang mengetahui maksud kedatangan mereka. Rasulullah SAW bersabda, sepatah kata saja, "Saya minta yang akan membuat mereka merajai semua orang Arab dan bukan Arab. Katakanlah, demi ayahmu," kata Abu Jahal. 10 kata sekalipun silakan. Rasulullah SAW bersabda, "Katakan tidak ada Tuhan selain Allah, dan tinggalkan segala penyembahan selain Allah." Muhammad seru mereka, "Maksudmu Tuhan-Tuhan itu dijadikan satu saja?" Para pembesar Quraisy saling pandang dengan kecewa menghadapi keteguhan hati Rasulullah SAW, dan ulanglah kata mereka satu sama lain, "Orang ini tidak akan memberikan apa-apa seperti yang kamu kehendaki. Pergilah kalian." Sampai di sini pertemuan hari ini untuk bab 43. Bertemu lagi esok dengan bab selanjutnya. Semoga semua yang Umi bacakan bisa dipetik hikmahnya untuk pembelajaran kita, dan apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.